Lanjut, Bu. Oke, silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ya, Bu. Sehat, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu ya. Kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen kalian semua ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Oke, pertama Ibu absen Ropiah, Hadira, Ibu. Pak Uji, Hadir. Desi Nuraini, Hadirah, Bu. Ahmad Sarip, Hadir, Bu. Muhammad Akil, Hadir, Bu. Purwo Priyono, Hadir, Bu Guru. Rokib. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Hari ini Ibu akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya, sebentar. Sebentar ya, agak lama. Ditunggu. Tidak apa-apa, Ibu. Sebentar. Ini Oh, terima kasih, Bu. Oh iya. Bentar dulu, Pak. Ini bagaimana? Oh, nggak boleh lihat saya ya, keluar dulu ah. Monggo, Nah, Bapak. udah terlihat? Iya, Pak Ramli ini penyusup. Penyusup ya. nih, penyusup. Nah, oke. Sekarang Ibu akan membahas materi tentang macam-macam akhlak terpuji. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada yang tahu macam-macam akhlak terpuji? Apa sih pengertian akhlak terpuji? Bu ingin tahu? Akhlak yang baik, Bu. Akhlak baik. Benar. Akhlak yang mulia, Bu. Akhlak yang mulia. Akhlak terpuji sama halnya kita sebut sebagai akhlak mahmudah, yaitu Iya, akhlak benar yang baik. sekali. Ropiah udah Yang bagus mudah, Bu, ya. yang mudah. Ya, baik. Sekarang Ibu akan sebutkan macam-macam akhlak terpuji. Pertama yaitu tentang ikhtiar. Sebelum memulai materi, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran dulu ya. Pertama, Siap, Ibu. siswa dapat menyebutkan pengertian ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Ketiga, siswa dapat menyebutkan dampak positif ikhtiar, tawakal, qanaah, dan syukur. Langsung aja ya. Ikhtiar. Pengertian ikhtiar menurut bahasa Arab yaitu ikhtiar yang artinya memilih atau berusaha. Sedangkan menurut istilah yaitu memilih sesuatu yang baik dengan cara baik dan atau usaha yang dilakukan selalu berada di jalan yang baik dan tujuannya adalah baik, kebaikan. Ada yang tahu contoh ikhtiar itu apa? Apa aja perilaku yang berhubungan dengan ikhtiar? Ya, Coba Ibu. Belajar, Ibu, belajar. Sekolah. Sekolah. Iya. Bekerja. Biar Ya. pinter. Ya, itu adalah contoh-contoh bentuk perilaku ikhtiar yaitu bekerja keras, terus rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Semangat Bu. dalam melakukan aktivitas itu juga termasuk ikhtiar ya. Soalnya Ya. sekedar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terus ada lagi kita tidak pernah berputus asa dalam menerima atau dalam berusaha untuk mendapatkan hal yang kita inginkan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Paham nggak sampai sini pengertian ini? Paham, Ibu. Paham, Bu, Ibu. Usaha, Bu. Ya. Ke dalil tentang ikhtiar dalam surat Al-Jumu'ah ayat
10. Baik, sebentar ya, ini layarnya kurang penuh. Iya, Ibu, tidak kelihatan, Ibu. Iya, Ibu juga. Aduh. Wa ida apa faida itu? Pak Faidah. Iza Kudiyati Faida. Faidah kudiyati sholat. Oke, sekarang Ibu pengen dalilnya kita baca bersama-sama. Ayo, anak-anak, kita Baik, baca Bu. dalil Baik, tentang Ibu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah kuliyatis sholat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Itu adalah dalil tentang ikhtiar yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya yaitu apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maksud dari dalil ini ada yang tahu? Siapa coba Ahmad Sari? Maksud dari dalil ini? Maksudnya mungkin harus bekerja, Ibu, tidak diam di rumah, baik Iya. merantau atau bagaimana, yang penting bekerja. Iya benar. Jadi masuk dalil di sini itu kita tidak berdiam diri hanya berdiam ingin mendapatkan rezeki tapi tidak mau berusaha, itu berarti termasuk orang yang berputus asa. Jadi kita harus bertebaran, artinya kita harus berusaha mencari kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita Hidup. juga harus mengiringinya dengan apa? Dengan doa. Doa. Iya. Tapi Ibu itu sholat subuh Bu ya? Mana? Tadi habis sholat dilaksanakan, kita suruh bekerja. Habis Iya. sholat subuh dulu berarti Bu ya? Iya, haruslah sholat dulu sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Tetap sholat itu Ya. wajib. Terus setelah ikhtiar langsung Sudah ikhtiar, Bu. ke sini. Nah, dampak positif ikhtiar. Coba baca Bu Ropiah. Baik, Ibu. Ibu-ibu Ropiah. Ropiah, coba baca. Ibu, layarnya ini saya kurang itu lebar. Dampak positif ikhtiar. A. Mendapat kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat kesungguhan yang dimiliki. B. Dapat mengukur kemampuan dan hemat dalam membelanjakan rezeki dan karunia dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Merasa bangga karena ternyata dia mampu melaksanakan keinginannya dan merasa puas karena kehidupannya menjadi lebih baik. Iya. Dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, itu adalah dampak positif dari ikhtiar. Lalu sekarang lanjut aja ya tentang Ya Bu. tawakal. Tawakal menurut tinjauan bahasa yaitu tawakul yang berasal dari kata kerja tawakal yang artinya bersandar, berserah diri atau mewakilkan. Maksud dari tawakal ini intinya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berikhtiar, kita hasil apapun hasilnya yang akan didapat, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tawakal menurut istilah apa? Coba Desi Nuraini bacakan tawakal menurut istilah apa? Tawakal menurut istilah adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, tawakal menurut istilah yaitu menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-segalanya. Terus sekarang kita lanjut tentang dalil tawakal. Nah, layarnya ke
Potong lagi ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, lihat kelihatan Belum, Bu. Potong, di Bu. depan. masih kepotong ya. Potong, semakin kepotong. Sebentar. Kecilin aja, Bu. Iya. Diminimize aja, Bu. Ya. Langsung aja ya, Ibu jelaskan aja ya. Ya, Bu, lanjut. Ya, siap, Bu. Lanjut. Ya, Iya, dalil tentang tawakal yaitu surat Ibrahim ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum inni nahnu illa basyarum mislukum walakinnallaha yamunna ala may yasha'u min ibadi. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah lah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Jadi dari dalil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun kita tetap harus berserah diri dan tetap diiringi dengan doa dan berserah diri. Lanjut ya, biar mempersingkat waktu. Dampak positif tawakal. Coba baca Pak Uji. Siap, Bu. Dampak Terlihat positif. nggak? Siap, Bu, jelas. Dampak positif tawakal. 1. Tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tawakal dapat mendukung upaya perdamaian antar sesama manusia. 3. Tawakal dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika sedang menghadapi problem atau suatu masalah. 4. Tawakal dapat mendorong ketenangan jiwa dalam setiap langkah karena merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tawakal dapat memantapkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dialah yang maha memiliki dan maha bijaksana yang tidak akan pernah menyia-nyiakan semua perbuatan hambanya. Yang terakhir, tawakal dapat mendatangkan kepuasan batin karena segala usahanya telah membuahkan hasil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Uji telah membacakan dampak positif tawakal. Langsung ya. Soalnya ini materinya masih banyak, jadi Ibu langsung aja ke qanaah. Apa itu qanaah menurut Ibu. Bang Ustaz? Menerima Ahmad Syarif? Cukup, Bu, cukup. Cukup. Sedangkan menurut Cukup, Bu, udah, Bu. Cukup. cukup ya. Ya, Bu. Oke, berarti Ibu akan membahas tentang sampai qanaah saja ya. Ya. Bu. Ya, baik Siap, Ibu. Bu. Qanaah menurut istilah apa? Suatu Suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Oke, jadi qanaah yaitu merasa cukup ya. Contohnya apa? Bentuk perilaku qanaah. Misalkan gini, orang tua kita ngasih makan sama kita. Dia ngasih makan cuman sama telur dadar. Tapi kita merasa bersyukur, tidak ingin menuntut, misalkan pingin Ayam goreng. sama sayur sop. Jadi kita merasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang orang tua kita berikan. Itu adalah salah satu contoh perilaku dari qanaah. Paham ya? Siap, Bu. Oke, sekarang lanjut ke dalilnya. Dalilnya tar dulu. Dalil tentang qanaah terdapat dalam surat Hud ayat 6.
Oke, coba baca Muhammad Akil. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah Ibu? Iya, udah. Artinya juga Ibu. Iya, artinya dengan Artinya artinya. dan tidak satupun makhluk bergerak yakni bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Surat Jadi Hud ayat 6. ya, jadi inti dari ayat ayat tentang qanaah ini yaitu bahwa semua makhluk di muka bumi ini pasti sudah dijamin rezekinya. Jadi jangan takut, yang penting kita tetap ikhtiar, tawakal dan qanaah. Qanaah. Ya. Sekarang dampak positif qanaah. Coba Rokib, Ibu pengen tahu suaranya mana? Kalem sekali. Ya, iya ini Bu. Satu, menumbuhkan rasa ikhlas atas keadaan yang ada. Ya, Habis dua. itu, mendorong kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa semakin tentram, Baik. meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mempertebal sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlahir, membentengi diri dari segala tipu daya yang bersifat duniawi. Baik, yes. Ini adalah materi-materi tentang akhlak terpuji. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin melakukan evaluasi pembelajaran dari tadi yang kita bahas, ya. Ibu ingin Iya, Ibu. bertanya, ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin pertanyakan kepada kalian semua. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian bisa menjawab. Coba Ibu ingin tahu, Ahmad Syarif, apa sih pengertian ikhtiar? Ikhtiar usaha, Bu. Iya, baik, berusaha Iya, ya. Bu. Iya, berusaha. Terus, Muhammad Akil, contoh ikhtiar itu seperti apa sih perilaku ikhtiar? Belajar yang rajin Ibu untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Oke. Bekerja. Kalau nabung bagaimana, Bu? Nabung. Iya, nabung adalah bentuk ikhtiar juga. Biar Itu kaya ya, Iya. Bu ya. mendapatkan Biar suatu kaya. tujuan Iya. yang Biar bisa nikah, diinginkan. Bu. Nanti udah besar. Oke, iya. Kalau punya uang jajan, sisihkan buat nabung. Biar Iya, nanti Ibu. kita Oke, bisa baik, membeli Bu. apa yang kita inginkan. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini tentang akhlak terpuji, Ibu cukupkan sampai qanaah aja ya. Untuk minggu depan kita bahas tentang syukur dan sabar. Tapi Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi ya. Ibu akan kalian kasih link tugasnya ya. Ini adalah link tugas evaluasi untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Nanti Ibu ingin kalian segera mengumpulkan ya. Langsung Baik, Ibu. mengumpulkan tugas Ibu. kalian. Ibu tunggu ya. Baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, yaitu ayo baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kamar mandi sebentar. Udah, Bapak. Dia bilang mau dia. Maknya Halo, Bapak Iya, Ibu. Bapak. Oke, bagus Ibu Yuli. Terima kasih, Pak. Silakan di stop recordingnya, Bu.
recording